Di akhir episode sebelumnya, Cheung akhirnya mencium Yeonsu setelah menyadari bahwa sejak awal, Cheung sebenarnya tidak akan pernah bisa melawan perasaannya pada Yeonsu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah Our Beloved Summer episode 9. Jiung menyusul Cheran dan Yeonsu ke bukit untuk mengecek kondisi Cheran dan Yeonsu. Di kaki bukit, Jiung bertemu dengan Cheran yang sedang mencari baterai kamera di mobilnya. Cheran memberitahu Jiung bahwa Yeonsu masih di atas bukit. Jiung kemudian memerintahkan Cheran untuk membatalkan syuting hari ini karena hujan deras, dan Jiung memutuskan untuk menjemput Yeonsu di bukit. Di perjalanan ke bukit, tiba-tiba Jiung ditabrak oleh Yeonsu yang datang berlarian ke arah Jiung di tengah hujan dengan wajah berantakan dan linglung. Jiung hanya bisa menatap Yeonsu dengan penuh tanda tanya sembari bermonolog bahwa Jiung benci dengan sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencananya, karena Jiung tidak bisa mengontrol hal tersebut. Menurut Jiung, segala hal yang tidak bisa Jiung kontrol itu berbahaya. Dan seperti itulah Yeonsu bagi Jiung, baik itu dulu maupun sekarang. Diceritakan bahwa Jiung merasa dirinya lah yang pertama kali bertemu Yeonsu, dan dirinya lah yang pertama kali menyukai Yeonsu. Kemudian saat mengetahui bahwa sahabatnya Cheung juga menyukai Yeonsu, Jiung menyadari bahwa dirinya harus memilih antara cinta atau persahabatan. Jiung pun saat itu memilih persahabatan, hingga Jiung menyusun rencana untuk menjaga batasannya dengan Yeonsu agar Jiung bisa melupakan perasaannya pada Yeonsu. Setiap kali Cheung mengajak Jiung keluar bertiga bersama Yeonsu, Jiung akan menolak ajakan itu dengan berbagai alasan. Sebisa mungkin Jiung menghindari pertemuannya dengan Yeonsu. Awalnya Jiung tertekan melakukan semua itu, namun seiring berjalannya waktu, Jiung pun terbiasa melakukan hal itu hingga Yeonsu pergi dari hidupnya dan perlahan Jiung mulai melupakan perasaannya pada Yeonsu. Ya, setidaknya itulah yang Jiung kira. Jiung mengira bahwa semua yang dia lakukan sudah berjalan sesuai rencananya. Namun nyatanya hal itu salah besar. Nyatanya saat Yeonsu muncul kembali dalam hidup Jiung, Jiung menyadari bahwa perasaannya pada Yeonsu belumlah hilang. Yeonsu adalah sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana bagi Jiung. Seberapapun keras Jiung menyusun rencana untuk menjaga batasannya pada Yeonsu, rencana itu tidak akan berhasil membuat Jiung melupakan perasaannya pada Yeonsu. Oleh karena itu, kini Jiung memutuskan untuk tidak menyusun rencana lagi demi menjaga batasannya pada Yeonsu. Adegan kemudian beralih pada Yeonsu yang sudah berada di rumahnya. Yeonsu terlihat tidak bisa tidur. Sepertinya Yeonsu memikirkan ciumannya dengan Cheung. Untuk mengalihkan pikirannya, Yeonsu kemudian memilih merapihkan kembali barang-barangnya. Sementara itu di rumahnya, Cheung juga sepertinya galau memikirkan hal yang sama. Cheung kemudian memilih menggambar untuk menenangkan dirinya. Nampaknya keadaan Cheung malam itu tidak baik-baik saja setelah kehujanan sebelumnya. Cheung terlihat batuk-batuk di tengah kegiatan menggambarnya. Pagi pun tiba, terlihat Yeonsu yang sepertinya tidak berhasil tidur semalam. Dan di rumah Cheung, saat Eunho datang, Eunho mendapati Cheung yang sedang tidur di studionya dalam kondisi demam. Selanjutnya terlihat ibu Cheung sedang merawat Cheung dengan telaten di kamar Cheung. Di kantornya, Yeonsu terlihat tidak fokus karena masih memikirkan makna ciumannya dengan Cheung. Ingin rasanya Yeonsu menelpon Cheung dan meminta penjelasan dari Cheung. Namun hal itu Yeonsu urungkan karena baginya itu kurang etis. Harusnya Cheunglah yang menelpon Yeonsu dan memberi Yeonsu penjelasan. Saat itu tiba-tiba Sol-yi menelpon Yeonsu dan meminta Yeonsu ke kedai Sol-yi sepulang kerja. Sol-yi juga memberitahu Yeonsu sebuah info menarik tentang Cheung dari Eunho, bahwa ternyata Cheung sedang rehat beberapa hari ini. Di rumahnya, Cheung yang sedang sakit bermimpi kalau Cheung kecil sedang menangis seorang diri di tengah lalu lalang keramaian orang. Cheung pun terbangun dan saat Cheung ke studionya, Cheung menemukan ibunya yang sedang melihat gambar buatan Cheung.
Cheung langsung mendatangi ibunya dan tidur di pangkuan ibunya. Setelah melihat gambar Cheung secara dekat, ibunya menyadari bahwa Cheung ternyata selama ini tumbuh dewasa seorang diri. Ibunya kemudian meminta Cheung agar tidak berusaha memikul segala kesusahannya seorang diri. Cheung bisa bersandar pada ibu dan ayahnya. Cheung kemudian menimpali bahwa ibunya tidak perlu khawatir karena Cheung nyaman dengan keadaannya sekarang. Cheung merasa lebih nyaman jika sendirian. Cheung kemudian bermonolog bahwa baginya tidak mengapa jika sendirian sejak awal, karena Cheung sudah terbiasa dengan itu. Yang tidak Cheung inginkan adalah sendirian lagi untuk kedua kalinya setelah bersama seseorang sebelumnya. Selanjutnya di kantor penyiaran, terlihat Taehoon melaporkan apa yang terjadi di villa pada Dong-il. Malam harinya saat Ibu Cheung tiba di kedainya, Ibu Cheung bercerita pada suaminya bahwa obat Cheung bertambah banyak karena nampaknya Cheung masih sulit tidur. Selain itu, Ibu Cheung juga memberitahu bahwa saat dirinya berada di studio Cheung, spontan Ibu Cheung bisa merasakan betapa kesepiannya berada di tempat itu. Ibu Cheung sangat mengkhawatirkan Cheung, namun ayah Cheung menenangkan bahwa Cheung itu tidak lemah dan Cheung pasti akan baik-baik saja. Di studionya, Cheung menemukan album gambar di masa gelap Cheung, masa saat Cheung sedang frustasi dan putus asa. Nampak bahwa gambar-gambar Cheung di album itu memiliki nuansa gelap dan suram yang menggambarkan kondisi hati Cheung saat itu. Sementara itu, sepulang kerja, akhirnya Yeonsu berkunjung ke kedai Soli. Yeonsu menceritakan ciumannya dengan Cheung pada Soli dan memberitahu Soli betapa frustasinya Yeonsu karena Cheung belum menghubunginya setelah kejadian itu. Tak sampai di situ, berkat desakan Soli, Yeonsu secara tersirat akhirnya mengakui bahwa dirinya masih mencintai Cheung dan ingin kembali merajut kasih bersama Cheung. Sejak awal mereka bertemu kembali, Yeonsu sudah berusaha untuk tidak goyah dan berusaha menyembunyikan perasaannya. Namun akhirnya Yeonsu goyah juga dan tidak kuasa melawan perasaannya pada Cheung. Selanjutnya, saat Jiung kembali ke apartemennya, Jiung mendapati ibunya sudah berada di apartemennya. Ibunya memberitahu Jiung bahwa dirinya akan tinggal di apartemen Jiung untuk sementara waktu. Jiung hanya menanggapi dingin segala perkataan ibunya. Nampaknya hubungan Jiung dan ibunya tidak begitu harmonis. Adegan kemudian kembali ke kedai Soli. Soli terlihat bingung karena tanpa sepengetahuannya Yeonsu sudah pergi dari kedainya. Bukan apa-apa, Soli hanya khawatir Yeonsu melakukan hal yang tidak-tidak karena Yeonsu pergi dalam keadaan mabuk berat. Di rumahnya, Cheung nampak sudah selesai merenung dan mendapatkan sebuah kesimpulan dari ciumannya dengan Yeonsu. Cheung kemudian menelpon seseorang, namun sebelum teleponnya dijawab, terdengar ketukan pintu dari luar rumahnya. Saat membuka pintu rumahnya, Cheung terkejut karena yang datang adalah Yeonsu. Tanpa bicara apapun, Yeonsu yang kelihatannya sudah sangat kesal langsung masuk ke rumah Cheung. Yeonsu yang dalam kondisi mabuk itu lalu mengungkapkan kekesalannya dan menuntut penjelasan dari Cheung tentang ciuman mereka. Cheung kemudian berkata bahwa Cheung tidak mau meminta maaf dan tidak mau mengaku khilaf tentang ciuman itu. Namun Cheung juga berkata bahwa Cheung tidak mau menjalin hubungan cinta lagi dengan Yeonsu. Yeonsu tertegun dengan jawaban Cheung. Bagi Yeonsu, jawaban Cheung adalah jawaban seorang brengsek. Kecewa dengan jawaban Cheung, Yeonsu lalu bergegas pergi dari rumah Cheung. Melihat Yeonsu yang pergi, Cheung yang tidak bisa hidup tanpa melihat Yeonsu kemudian menawarkan, bagaimana kalau kita menjadi teman saja. Hal ini sukses menghentikan langkah kaki Yeonsu. Sekali lagi, Yeonsu terkejut dengan apa yang dikatakan Cheung. Yeonsu tidak habis pikir bagaimana mungkin Cheung meminta Yeonsu menjadi temannya setelah semua yang terjadi di antara mereka. Yeonsu kemudian bertanya balik, memangnya Cheung mampu menjadi teman Yeonsu?
Cheung pun menjawab ya, dia mampu menjadi teman Yeonsu. Mendengar itu seolah ingin memberi pelajaran pada Cheung, Yeonsu akhirnya menyetujui tawaran Cheung untuk berteman. Tidak sampai di situ, Yeonsu juga meminta menginap di rumah Cheung dengan alasan bahwa mereka sekarang sudah berteman. Kali ini giliran Cheung yang terkaget-kaget dengan perkataan Yeonsu itu. Selanjutnya terlihat Yeonsu yang sudah berbaring di sofa. Walau Cheung sudah menyuruh Yeonsu tidur di kamar, Yeonsu tetap tidak bergeming. Yeonsu meminta Cheung memperlakukannya layaknya teman seperti keinginan Cheung tadi. Keesokan paginya, Cheung kembali dibuat terkaget-kaget saat mendapati Yeonsu keluar dari kamarnya setelah mandi dan memakai baju Cheung. Walau disuruh pulang, Yeonsu tidak mau pulang dengan alasan Yeonsu masih ingin main bersama temannya, Cheung. Tidak bisa berbuat apa-apa, Cheung akhirnya meninggalkan Yeonsu dan tidur. Sementara itu, di apartemen Jiung, ibunya sudah menyiapkan makanan untuk Jiung. Namun Jiung secara tersirat menolak makan bersama dan berkata bahwa ibunya selalu datang dan pergi sesuka hati, jadi tidak perlu berlagak menjadi ibu yang baik. Kembali ke rumah Cheung, saat terbangun, Cheung terheran-heran karena Yeonsu masih di rumahnya. Yeonsu bahkan memasak sendiri makanannya. Setelah makan, Yeonsu mengajak Cheung main game. Cheung mengaku sedang senggang dan menyanggupi ajakan Yeonsu. Di kantor penyiaran, Cheran memberitahu Jiung bahwa NJ ingin muncul di acara dokumenter Cheung dan Yeonsu sebagai teman Cheung. Lanjut di rumah Cheung, Yeonsu dan Cheung masih setia dengan sandiwara pertemanan mereka. Kali ini terlihat keduanya sedang main game layaknya sepasang sahabat. Kembali ke kantor penyiaran, saat makan bersama, setelah mendapat pertanyaan menohok dari Cheran, secara tersirat Jiung mengaku kalau dirinya memang menyukai Yeonsu. Jiung meminta Cheran merahasiakan hal itu dari siapapun. Malam pun tiba dan Yeonsu masih di rumah Cheung. Saat Cheung sedang mandi, Yeonsu secara sengaja dan tidak sengaja membaca pesan yang masuk ke HP Cheung. Pesan itu dari Eunho. Eunho memberitahu bahwa Eunho sudah mengundur jadwal hari ini ke pekan depan. Setelah membaca pesan Eunho, Yeonsu akhirnya tahu bahwa hari ini Cheung sebenarnya ada jadwal dan tidak senggang seperti perkataan Cheung. Yeonsu jadi tidak mengerti dengan jalan pikiran Cheung. Jika Cheung memang ingin hubungan mereka hanya sebatas pertemanan, lalu kenapa Cheung mau repot-repot menemaninya seharian di saat Cheung sebenarnya ada jadwal hari ini? Seusai mandi, Cheung mendapati Yeonsu di studionya sedang melihat-lihat gambar Cheung. Cheung terlihat tidak senang saat Yeonsu melihat-lihat gambar Cheung tanpa seizinnya. Yeonsu beralasan bahwa Yeonsu melihat-lihat gambar Cheung untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh Cheung. Masalah permintaan Cheung yang ingin mereka menjadi teman, Yeonsu merasa bahwa Cheung berbohong tentang itu. Tak lama kemudian, bel pintu rumah Cheung berbunyi. Saat Cheung dan Yeonsu membuka pintu, mereka terkejut karena yang datang adalah Jiung. Tak kalah kaget, Jiung lalu bertanya apa yang sedang Cheung dan Yeonsu lakukan. Bagaikan tertangkap basah, Cheung dan Yeonsu terlihat bingung menjawab pertanyaan Jiung. Lalu di bagian epilog, terlihat NJ yang akhirnya diwawancarai untuk muncul dalam dokumenter Cheung dan Yeonsu. Cheung dan Yeonsu yang baru datang dan tidak tahu tentang kemunculan NJ dalam dokumenter mereka nampak terheran-heran melihat NJ yang sedang diwawancarai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kisah mereka di episode berikutnya.